Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Surati Maulani dari absen 50. Di sini saya akan membacakan tentang ikhlas, teori dan praktis dalam pembelajaran. Di dalam Islam, ikhlas dijadikan pedoman utama dalam melaksanakan segala hal termasuk amal soleh. Ikhlas adalah jiwa dari sebuah amal perbuatan. Jika amal yang kita lakukan tidak disertai dengan ikhlas, maka itu seperti tubuh tanpa ruh. Seperti hikmah dari Ibnu At-Taillah As-Sakandari, amal itu seperti bentuk fisik, sedangkan ruhnya adalah keikhlasan. Ikhlas juga merupakan buah dari ihsan, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat apa yang kita lakukan. Secara harfiah, ikhlas berarti kemurnian atau kejujuran. Dalam konteks agama Islam, ikhlas seringkali diartikan sebagai keikhlasan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari orang lain atau manusia. Secara bahasa, ikhlas berarti membersihkan diri dari hal-hal yang menodai baik materi maupun non-materi. Secara istilah, ikhlas berarti membersihkan hati agar hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam beribadah. Orang yang ikhlas disebut mukhlis, yaitu yang tidak riya. Menurut Fudail bin Iyad, ikhlas berarti beramal kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena menarik perhatian manusia atau riya, atau karena manusia atau syirik. Allah telah memerintahkan manusia agar melakukan sesuatu dengan ikhlas, yaitu dengan yang dituliskan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama hanya kepadanya." Quran surat Az-Zumar ayat 2. Ikhlas dilakukan pada saat niat, sedangkan niat sendiri dilakukan saat awal pelaksanaan kegiatan. Kalau sudah niat di belakangnya pasti sudah ada lillahi ta'ala atau seseorang melakukan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kata kunci ikhlas lillahi ta'ala dan itu pasti ada di niat. Yang harus dipahami lagi yaitu unsur-unsur niat dalam bervariasi tergantung pada konteksnya, yaitu menyengaja atau kusdil fi'l, ada jenis ibadah atau tayin, ada gambaran utuh atau niat takarub, dan membedakan aktivitas atau niat tamyiz. Di dalam melakukan ikhlas terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tingkatan ikhlas yang paling tinggi adalah membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk manusia, di mana tidak ada yang diinginkan dengan ibadahnya selain kepada perintah Allah dan melakukan hak penghambaan, bukan karena perhatian manusia berupa kecintaan, pujian, harta, dan sebagainya. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian-bagian akhirat seperti dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian tingkatan ikhlas yang terakhir yaitu melakukan perbuatan karena Allah agar diberi bagian duniawi seperti kelapangan rezeki dan terhindar dari hal-hal yang menyakitkan. Belajar merupakan suatu kegiatan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu sebabnya belajar sangat penting bagi manusia. Karena tanpa belajar kita tidak akan mengetahui apa yang seharusnya kita ketahui. Seorang pelajar harus memiliki niat yang ikhlas dalam belajar, yaitu belajar semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas diri sendiri. Dengan niat yang ikhlas, pelajar akan lebih mudah untuk fokus dan bersemangat dalam belajar. Pelajar juga harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam belajar dan memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dalam agama Islam, mengajar dan membimbing orang lain dalam proses belajar merupakan tindakan yang sangat dianjurkan. Seorang guru yang tulus dan ikhlas akan mendapatkan pahala yang ganda karena membantu orang lain dalam memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, siapapun yang mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang mengamalkannya. Seorang guru yang tulus memiliki komitmen untuk membimbing murid-muridnya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Mereka tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi juga memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ketulusan guru menciptakan lingkungan belajar yang positif, memotivasi murid-murid agar belajar dengan sungguh-sungguh, dan sebagai hasilnya pengetahuan yang diperoleh oleh murid-murid menjadi amal jariah bagi guru yang akan terus mengalir hingga kehidupan setelah mati.
Seorang guru yang tulus dalam mendidik siswa memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap penyebaran ilmu dan perbaikan masyarakat melalui siswa-siswi yang kelak menjadi pemimpin, pengajar, atau penulis di masa depan. Seorang guru yang tulus memiliki beberapa karakteristik yang membedakan, yaitu yang pertama, mereka memiliki motivasi yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi siswa mereka. Yang kedua itu, guru yang tulus memiliki empati yang tinggi terhadap kebutuhan dan keberagaman siswa. Mereka mampu memahami perbedaan individu siswa dan mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Selain itu, guru yang tulus bersikap adil dan objektif dalam penilaian dan memberikan umpan balik kepada siswa. Mereka memberikan penghargaan yang tepat dan konstruktif untuk memotivasi siswa. Yang terakhir itu, dengan membimbing, mengasuh, dan mengarahkan siswa belajar dengan benar, seorang guru yang tulus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ilmu yang bermanfaat. Mereka mengajarkan pengetahuan yang relevan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Dalam proses pembelajaran dibutuhkan seorang guru yang ikhlas, karena guru yang ikhlas akan berusaha untuk memahami kebutuhan dan potensi setiap siswa. Guru ini akan menggunakan berbagai strategi dan metode yang sesuai untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik. Guru yang ikhlas juga akan memberikan motivasi dan dukungan kepada siswa, mendorong mereka untuk terus belajar dan berkembang. Apabila siswa belajar dengan benar di bawah bimbingan seorang guru yang ikhlas, mereka akan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini dapat digunakan oleh siswa dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengembangkan diri mereka sendiri dan juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Pahala dari ilmu yang bermanfaat ini diyakini akan terus mengalir sampai hari kiamat, karena ilmu tersebut dapat memberikan manfaat kepada banyak orang dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian, seorang guru yang ikhlas memiliki peran yang sangat mulia dalam mendidik generasi muda melalui dedikasi dan pengabdiannya. Mereka tidak hanya membantu siswa untuk belajar dengan benar, tetapi juga berperan dalam menyebarkan ilmu yang bermanfaat, yang akan terus memberikan manfaat bagi orang di masa depan yang akan datang dan akan menjadi amal jariah bagi seorang guru. Ikhlas dalam pembelajaran menekankan pada penggunaan metode yang merangsang inovasi, kreativitas, dan keterlibatan aktif siswa. Penerapan ikhlas bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan, memotivasi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan dunia modern. Seorang pelajar yang tidak ikhlas dalam belajar dapat menunjukkan berbagai tanda dan perilaku yang mencerminkan kurangnya motivasi, berminatan, dan keengganan untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Ketidakikhlasan siswa dalam belajar dapat ditandai dengan beberapa ciri, yaitu mulai ketidakminatan dalam pembelajaran, kurangnya perhatian dan keterlibatan dalam pembelajaran, prestasi yang menurun, sikap negatif terhadap guru, tidak aktif dalam ekstrakurikuler maupun kegiatan sekolah dan bermalas-malasan ketika di dalam kelas. Salah satu contoh ketidakikhlasan siswa dalam belajar yakni sifat yang ditujukan kepada mahasiswa yang bernama Yuda. Ia terlihat kurang ikhlas dalam belajarnya meskipun dia hadir di dalam kelas. Namun sikapnya terlihat malas dan tidak bersemangat. Ia seringkali terlihat mengalihkan perhatiannya dengan menggunakan ponsel selama pembelajaran dan hanya memberikan perhatian minimal pada materi yang diajarkan. Peserta didik yang tidak ikhlas dalam belajar dampaknya dapat merentang ke berbagai aspek pendidikan dan perkembangan pribadi mereka. Penting untuk memahami penyebab ketidakikhlasan tersebut dan mencari solusi yang sesuai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidakikhlasan dalam pembelajaran dapat dilakukan seorang guru agar berusaha untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari atau menggambarkan bagaimana itu dapat berguna di masa depan. Menciptakan lingkungan yang mendukung emosional dan memberikan dukungan psikologis dapat membantu pelajar mengatasi ketidakmampuan dan meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Membawa inovasi ke dalam pembelajaran dengan mendorong proyek-proyek atau kegiatan yang menarik dapat membangkitkan minat dan kreativitas pelajar. Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran dapat memberikan dukungan tambahan dan membantu mengidentifikasi faktor penyebab ketidakikhlasan, memberikan peluang bagi pelajar untuk mengeksplorasi
dan mengembangkan minat serta bakat mereka dan dapat meningkatkan ikhlas dalam belajar. Membantu pelajar menetapkan tujuan pendidikan pribadi mereka, dapat memberikan arah yang jelas dan meningkatkan motivasi. Dari penjelasan di atas kita dapat mengetahui dampak negatif dan langkah yang dilakukan apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar. Akan tetapi, bagaimana jika hal ini terjadi kepada seorang guru? Bagaimana jika seorang guru tidak ikhlas dalam mengajar? Sikap ikhlas merupakan sikap mulia yang harus ditanamkan dalam seorang muslim, terutama bagi seorang yang berprofesi sebagai guru. Seorang guru yang ikhlas adalah seseorang yang memiliki motivasi dan niat yang tulus dalam membantu siswa-siswinya untuk belajar dan berkembang. Tujuan mereka mengajar bukan hanya mengajar untuk mendapatkan penghasilan atau prestis, tetapi benar-benar peduli dengan perkembangan siswa dan ingin memberikan yang terbaik bagi siswa-siswanya. Guru yang tidak menanamkan rasa ikhlas dalam proses pembelajarannya tidak mempunyai perencanaan yang cukup matang. Perencanaan pengajar yang tepat meliputi cara, metode, fasilitas yang memadai. Apabila guru yang dalam proses mengajarnya tidak mempunyai rasa ikhlas di dalam hatinya, maka ia tidak profesional dalam tidak profesional dalam amanah yang ditanggungnya. Sifat buruk yang dapat menghalangi sifat ikhlas yaitu riya, ujub, takabur, sombong. Hal tersebut membuktikan bahwa jika masih ada sifat buruk tersebut di dalam hati, maka akan menghalangi seseorang mempunyai sifat ikhlas dalam hatinya. Seorang guru yang tidak ikhlas dalam proses pembelajarannya berarti guru tersebut tuh masih mencintai duniawi tanpa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang guru mengajar tidak dengan hati yang ikhlas, maka pembelajaran yang akan disampaikannya kurang efisien dan efektif. Seorang murid mengetahui sifat guru yang ikhlas dan tidak ikhlas dalam mengajar. Hal ini dikarenakan sikap dan perilaku guru, ekspresi wajah, dan cara merespon pertanyaan dari muridnya. Contoh-contoh guru yang tidak ikhlas dalam mengajar itu, yang pertama, guru hanya mengajar demi mendapatkan gaji dan memperhatikan kualitas pembelajaran siswa tanpa memperhatikan kualitas pembelajaran siswa. Yang kedua itu, guru tidak mempersiapkan materi pelajaran dengan baik sehingga murid itu kesulitan dalam mencari materi. Yang ketiga itu, guru itu tidak memperhatikan kebutuhan siswanya. Yang terakhir itu, guru hanya mengajar untuk memenuhi tugas mereka saja. Dampak negatif apabila guru tidak ikhlas dalam mengajar itu ada beberapa ya. Yang pertama itu, siswa menjadi takut dan trauma. Yang kedua itu, proses pembelajaran menjadi tidak efektif. Terus muncul kesenjangan antara guru dan siswa. Yang lanjutnya ada guru yang tidak ikhlas cenderung cepat stres dan burn out. Yang terakhir itu, dapat berdampak buruk dalam perkembangan mental kepribadian siswanya sendiri. Jadi, intinya, guru yang tidak bisa ikhlas dalam mengajar dan mendidik siswa dapat berdampak sangat buruk bagi proses dan hasil pembelajaran. Guru seharusnya mengajar dengan ketulusan dan ikhlas hati, bukan karena terpaksa atau sekedar menjalankan kewajibannya aja. Ikhlas dalam mendidik adalah kunci sukses dalam mentransfer ilmu dan membentuk karakter siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.